Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Bortarigan dengan NIM 210320020. Selamat menonton di video saya yang selanjutnya. Kali ini di video ini saya akan membahas mengenai tentang manajemen resiko atas penanganan konflik. Langsung saja kita memasuki pembahasan materi mengenai manajemen risiko atas penanganan sebuah konflik. Manajemen risiko atas penanganan sebuah konflik merupakan suatu pendekatan yang penting dalam mengelola situasi yang melibatkan ketegangan ataupun pertentangan antar pihak-pihak yang berbeda. Ada beberapa langkah dalam manajemen risiko untuk sebuah penanganan konflik. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu identifikasi risiko. Langkah pertama mengidentifikasi potensi konflik dan faktor-faktor yang mungkin memicunya. Hal ini melibatkan sebuah pemahaman yang mendalam tentang pihak-pihak yang terlibat, kepentingan mereka, dan masalah yang mungkin akan muncul. Yang kedua, ada analisis risiko. Setelah diidentifikasi, lakukan sebuah analisis terhadap potensi dampak dari sebuah konflik tersebut. Pertimbangkan berbagai skenario yang mungkin terjadi dan dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, evaluasi sebuah risiko. Tinjauan hasil analisis untuk menentukan tingkat risiko yang terlibat dalam sebuah konflik tersebut. Nah, hal ini memungkinkan untuk menilai apakah sebuah risiko tersebut dapat diterima ataupun memerlukan sebuah tindakan lebih lanjut. Yang keempat, ada pengembangan strategi penanganan. Dalam pengembangan strategi penanganan berdasarkan sebuah evaluasi risiko, kembangkan strategi untuk mengelola sebuah konflik, mencakup pendekatan seperti mediasi, negosiasi, ataupun intervensi dari pihak ketiga. Yang kelima, ada implementasi tindakan. Terapkan strategi penanganan yang telah dikembangkan dengan memperhatikan sebuah konteks dan di mana konflik yang sedang berlangsung. Pastikan komunikasi efektif dengan sebuah pihak terlibat. Nah, yang keenam, ada pemantauan dan evaluasi. Selama dan setelah penanganan konflik, terus pantau situasi untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil efektif dan risiko dapat dikelola dengan baik. Lakukan evaluasi terhadap proses penanganan untuk pembelajaran di masa yang akan datang. Yang ketujuh, ada penyesuaian dan pembelajaran. Jika diperlukan, sesuaikan strategis penanganan konflik berdasarkan evaluasi dan pengalaman yang diperoleh selama proses. Mungkin organisasi untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam mengelola sebuah konflik di masa yang akan datang. Dengan mengadopsi pendekatan manajemen risiko, organisasi dapat lebih efektif dalam mengelola sebuah konflik, mengurangi dampak negatifnya. Tujuan dari manajemen risiko atas konflik sebagaimana dapat dijelaskan, program-program ataupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di suatu organisasi seringkali menghadapi sebuah masalah perbedaan persepsi dan penerimaan dari anggota organisasi yang memicu timbulnya sebuah konflik, dan dengan demikian secara tidak sengaja terjebak dalam perselisihan antara pihak-pihak yang berbeda pendapat. Efek dari negatif dapat mencakup resiko terhadap personil organisasi dan penerima manfaat dari sebuah organisasi tersebut. Nah, serta biaya yang dikeluarkan dalam pencapaian atas tujuan organisasi. Dalam konteks ini, manajemen risiko atas konflik adalah proses yang ditunjukkan untuk yang pertama, mengidentifikasi dan memantau sebuah risiko yang berbeda, serta antisipasi terhadap dampak yang pada tingkat yang berbeda.
menjadikannya lebih transparan dan dapat dikenali dan direfleksikan oleh manajemen dan pegawai. Yang kedua, ada identifikasi penyesuaian dan tindakan yang diperlukan atau strategis personel dan operasional untuk mengurangi resiko sampai tingkat yang dapat diterima melalui pengurangan ancaman dan kerentanan. Yang ketiga, membangun struktur implementasi yang tepat untuk sebuah organisasi, memastikan kelanjutan praktik organisasi yang aman yang dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan yang dibayangkan dalam jangka panjang. Keselamatan pegawai adalah persyaratan untuk semua organisasi. Karena itu, manajemen risiko memperhitungkan keterkaitan erat antara keselamatan pegawai, orientasi operasional, dan tingkat sensitivitas konflik atau seperti dampak negatif yang tidak diinginkan. Cara organisasi dan seorang pegawai memandang sebuah konflik dari dalam dan dari luar permasalahan yang dapat memicu sebuah konflik. Strategis manajemen konflik yang mungkin terjadi pada suatu organisasi dimaksudkan untuk memandu seluruh insan organisasi dalam menganalisis dan merespon secara sensitif konflik dalam sebuah organisasi. Sangat penting bahwa semua kegiatan organisasi direncanakan dan dilaksanakan dengan tingkat pemahaman sebaik mungkin tentang penyebab terjadinya sebuah konflik, seperti kemungkinan dampak dari aktivitas sebuah organisasi dan dampak pada berbagai tingkat yang berbeda. Manajemen risiko atas konflik yang terjadi pada organisasi harus dikaitkan dengan konteks suatu organisasi. Tujuan spesifik dari manajemen risiko terhadap konflik adalah untuk melengkapi sebuah manajemen dan seluruh staf organisasi untuk menjaga keselamatan mereka secara lebih baik dan untuk secara efektif untuk menjaga keselamatan mereka secara lebih baik, menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan organisasi secara efektif meskipun dalam situasi konflik. Nah, oleh karena itu, peningkatan kesadaran tentang kemungkinan efek timbal balik organisasi dan konflik satu sama lain, serta penilaian strategis dan proses penyesuaian terhadap perubahan situasi menjadi sangat penting. Strategis manajemen risiko terutama didasari pada tingkat pendekatan, yaitu yang pertama ada penerimaan, perlindungan, dan pencegahan. Secara umum, berbagai alat dan komponen dari pendekatan ini digunakan dan digabungkan untuk merumuskan strategi manajemen risiko yang lebih efektif. Dalam merumuskan strategi manajemen risiko yang lebih efektif, terdapat beberapa pertanyaan dasar yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, tren dan perubahan apa yang saat ini terjadi di lingkungan suatu organisasi, atau dinamika konflik, perubahan regional, pelaku yang terkait, tema, dan peristiwa. Yang kedua, ada apa konsekuensi dari peristiwa ataupun perubahan terhadap keselamatan staf dan pelaksanaan kegiatan ataupun portofolio sebuah organisasi. Yang ketiga, apakah resiko terhadap personel dan portofolio organisasi masih dapat diterima. Dan yang terakhir, apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi sebuah resiko ini. Strategi ini membantu untuk mengutamakan pendekatan manajemen risiko ke dalam semua kegiatan organisasi. Memberikan layanan tanpa membahayakan akan sangat berkontribusi kepada reputasi dan citra positif suatu organisasi. Citra positif yang dirasakan secara luas dari suatu organisasi adalah titik awal yang penting
untuk mendapatkan penerimaan dari semua pemangku kepentingan ataupun stakeholder, dan menyelaraskan berbagai kepentingan stakeholder dan pihak-pihak yang berselisih yang sering kali disebabkan oleh ketidakpercayaan dan kemarahan dari masing-masing pihak yang berselisih. Meskipun intervensi dari suatu organisasi akan berusaha untuk menetralkan sebuah hubungan dengan pihak-pihak yang berkonflik, menunjukkan bahwa tidak selalu berdampak pada pelaksanaan pekerjaan yang netral. Nah, hal tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan ataupun mengurangi sebuah konflik. Pertanyaan yaitu bagaimana kegiatan sebuah organisasi dapat dirancang dan diimplementasikan sedemikian rupa, yaitu sehingga efek negatif dari konflik dapat dihindari ataupun dikurangi, dan bahwa citra positif dan reputasi suatu organisasi dan stafnya tetap dapat ditingkatkan. Manajemen resiko atas konflik dalam organisasi adalah tugas manajemen karena terkait dengan tugas menjalankan bermonisasi dalam suatu organisasi. Namun, prinsip dan produser yang dibangun diinternalisasikan oleh seluruh staf serta diintegritaskan ke dalam rutinitas sehari-hari, sehingga manajemen resiko bertanggung jawab dan kepedulian bersama-sama di seluruh suatu organisasi. Sebagaimana pengembangan strategi manajemen yang aman dan efektif hanya dapat dicapai jika mekanisme pemantauan lainnya diterapkan secara bersamaan dan diintegritaskan ke dalam siklus manajemen suatu organisasi. Yang pertama, seperti analisis konflik di tingkat organisasi, regional, dan negara. Nah, untuk membantu insan organisasi dalam memahami dan mengidentifikasi akar penyebab terjadinya sebuah konflik dan konsekuensinya. Berdasarkan analisis tersebut, organisasi akan lebih mampu merespon secara sensitif situasi yang ada guna menghindari konflik dan mengubahnya secara positif dengan mengembangkan hipotesis dampak yang realistis dan menerapkan langkah mitigasi resiko yang sesuai. Selain itu, analisis konflik akan berkontribusi untuk mengantisipasi dan mengidentifikasi kemungkinan resiko terhadap suatu organisasi, investasi, dan tujuan keseluruhan suatu organisasi. Hal ini akan menciptakan sebuah landasan untuk pemantauan konteks resiko berkelanjutan dan penilaian dari dampak terjadinya sebuah resiko. Selanjutnya ada pemeriksaan atas upaya pencegahan kejadian bahaya dan penilaian dampak konflik yang dapat membantu suatu manajemen dan staf untuk menyadari dan mengidentifikasi potensi sebuah terjadinya resiko atas dampak konflik yang mungkin terjadi atas kegiatan mereka. Nah, monitoring atas dampak positif dan negatif dari konflik yang mungkin terjadi atas organisasi serta konsekuensi dari konflik terhadap organisasi sangat penting untuk melakukan penyesuaian aktivitas organisasi atas dasar konteks yang berubah serta dinamika yang terjadi sebagai dampak dari suatu konflik. Tujuan manajemen resiko atas sebuah konflik, yaitu tujuannya spesifik dari manajemen resiko terhadap konflik adalah untuk melengkapi manajemen dan keseluruhan staf organisasi untuk menjaga keselamatan mereka secara lebih baik dan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan
pelaksanaan suatu kegiatan organisasi secara efektif meskipun dalam situasi konflik. Ada prinsip-prinsip dan prosedur umum manajemen risiko dalam penanganan suatu konflik. Prinsip dasar manajemen risiko. Yang pertama, manajemen risiko atau MR harus terintegritas secara operasional sebagai isu lintas sektoral. Yang kedua, tanggung jawab pribadi. Kelembagaan dan mandat perlu diklarifikasi dan dipahami oleh suatu pemangku kepentingan dan pengambilan keputusan pada setiap tingkat. Yang ketiga, semua tahapan proses manajemen risiko hendaknya dilaksanakan sepenuhnya secara efektif dan proaktif, dimulai dari menilai, mengukur, serta memantau, mengelola, dan mengurangi terjadinya suatu risiko. Berikut ada beberapa contoh mengenai prinsip dasar dalam manajemen risiko. Yang pertama, integritas risiko dan pengambilan suatu keputusan. Organisasi harus mengintegritaskan manajemen risiko ke dalam semua aspek pengambilan keputusan, baik secara strategis, operasional, maupun taktis. Misalnya, sebelum meluncurkan produk baru, perusahaan harus melakukan evaluasi risiko yang komprehensif untuk memahami potensi dampaknya terhadap keuangan, reputasi, dan kepatuhan peraturan. Yang kedua, komitmen dari sebuah pimpinan. Pimpinan organisasi harus memberikan komitmen yang kuat terhadap manajemen risiko dengan mendukung dan mengadvokasikan kebijakan, prosedur, dan sumber daya yang diperlukan. Misalnya, CEO harus secara teratur menyoroti pentingnya manajemen risiko dalam penemuan staf dan memastikan bahwa manajemen risiko diintegritaskan ke dalam strategi perusahaan. Selanjutnya, keterlibatan stakeholder. Pada keterlibatan stakeholder, manajemen risiko harus melibatkan berbagai stakeholder yang relevan, termasuk yaitu karyawan, pelanggan, pemasok, dan pihak kepentingan eksternal lainnya. Misalnya, dalam pengembangan suatu kebijakan lingkungan, perusahaan harus mempertimbangkan pandangan dari masyarakat setempat atau LSM dan pemerintah. Yang keempat, transparansi dan komunikasi. Suatu organisasi harus mempromosikan transparansi dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko. Komunikasi yang efektif tentang risiko kepada seluruh stakeholder penting untuk memastikan pemahaman yang sama dan partisipasi aktif dalam pengelolaan risiko. Misalnya, bank harus secara terbuka mengkomunikasikan risiko kredit kepada para pemegang saham dan regulator. Yang kelima, ada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Proses manajemen risiko harus terus dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan, mencakup pembelajaran dari pengalaman masa lalu, menerapkan praktik terbaik, dan merespon perubahan dalam lingkungan operasional dan eksternal. Misalnya seperti penggunaan teknologi harus secara teratur dan meninjau proses keamanan informasi mereka dan memperbaharui kebijakan dan prosedur sesuai dengan ancaman baru yang muncul. Penerapan prinsip-prinsip ini membantu suatu organisasi dalam membangun budaya manajemen risiko yang kuat dan responsif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja dan ketahanan jangka panjang. Dalam prinsip-prinsip dan prosedur umum manajemen risiko dalam penanganan suatu konflik. Prinsip dasar manajemen risiko. Yang pertama, manajemen risiko atau MR harus diintegritaskan secara operasional sebagai isu lintas sektoral.
Yang pertama, dalam kegiatan rutin dan manajemen portofolio. Yang kedua, selama perencanaan serta fase pelaksanaan kegiatan organisasi. Yang ketiga, pada setiap tingkatan organisasi, tingkat organisasi tingkat negara, markas, dan tingkat terkait. Yang kedua, ada tanggung jawab pribadi dan kelembagaan serta mandat perlu diklarifikasi dan dipahami oleh pemangku kepentingan, dimulai dari menilai dan mengukur sebuah resiko, memantau serta mengelola dan mengurangi resiko. Yang keempat, manajemen agar proaktif mengingat mengenai pentingnya dan kesiapan untuk kemungkinan terjadinya reorientasi yang fleksibel dan perencanaan ulang di tingkat strategis, personal, dan operasional. Hal ini karena lingkungan konflik dapat berubah secara cepat. Yang kelima, manajemen resiko dan sensitivitas. Kesadaran akan terjadinya konflik dapat saling memperkuat, baik negatif maupun positif. Konflik dapat saling memperkuat dan perlu diperiksa secara silang dan holistik. Di satu sisi, sensitivitas konflik dapat meningkatkan kerentanan terhadap ancaman dan di lain pihak. Kerentanan terhadap ancaman di lain pihak, sensitivitas konflik juga dapat memberikan dan mempromosikan citra positif atas kegiatan organisasi, sehingga mengurangi kerentanan terhadap resiko. Karena penerimaan umum di antara para pemangku suatu kepentingan. Yang keenam, ada banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan manajemen resiko. Oleh karena itu, perlu dibangun suatu pola keorganisasian dan pertukaran informasi yang berharga yang didasari pada instrumen dan mekanisme yang mapan. Ketentuan seperti ketentuan perencanaan dan penanganan krisis. Yang kedua, sebagai sistem informasi dan pemantauan hasil oleh unit kepatuhan dan pemilik resiko. Ada komponen manajemen resiko. Desain strategis manajemen resiko biasanya sangat spesifik untuk situasi ataupun kondisi tertentu. Oleh karena itu, tidak ada satupun pendekatan yang benar untuk semua kondisi. Dalam proses pengembangan manajemen resiko yang konsisten dan efektif, hendaknya mempertimbangkan suatu kondisi dan situasi bersifat spesifik, serta mempertimbangkan hubungan yang ada antara kegiatan organisasi dan potensi konflik dalam konteks tertentu. Ada komponen dasar manajemen resiko konflik. Yang pertama, analisis dan monitoring. Dalam analisis dan monitoring perlu dilakukan analisis keamanan. Yang kedua, penilaian dampak resiko. Yang ketiga, pemantauan konteks serta pemantauan keamanan perubahan yang relevan dan tren. Yang keempat, ada pemantauan rutin ataupun aliran informasi. Yang kedua, pencegahan dan manajemen. Yang pertama ada perlindungan, yang ketiga ada pencegahan. Dari pencegahan adanya daftar periksa, kebijakan keamanan, manual keamanan ataupun prosedur pengoperasionan standar atau SOP. Yang keempat, rencana keamanan. Yang kelima, pelatihan ataupun manajemen resiko, keselamatan pribadi ataupun keterampilan negosiasi serta dan lain-lain. Selanjutnya ada kolaborasi dengan donor lainnya, representasi diplomatik dan lain-lain, serta jasa penasehat, prinsip kerja dan kode etik. Pada analisis dan monitoring, yang pertama ada analisis keamanan. Pada analisis keamanan, manajemen resiko harus menjadi strategis yang bersifat proaktif, yang meminimalkan resiko terhadap staf, mitra,
ya ataupun penerimaan manfaat yang dapat menjadi korban kekerasan fisiologis ataupun fisik serta meminimalkan risiko terhadap aset organisasi. Pada kondisi krisis terdapat risiko tinggi organisasi menjadi target langsung dari konflik karena alasan politik ataupun ekonomi dalam organisasi dapat mungkin hubungan dengan konflik. Analisis keamanan meneliti dan secara realistis menilai situasi dan mengantisipasi ancaman, kerentanan, dan kapasitas organisasi dan staf untuk mengelola dan meminimalkan risiko yang tepat, tergantung pada tingkat ancaman yang potensial terhadap organisasi. Analisis harus dilakukan oleh spesialis keamanan selama fase perencanaan program dan organisasi. Analisis keamanan bertujuan untuk menilai apakah ada kondisi kerangka kerja yang tepat sehingga kelayakan intervensi yang direncanakan dapat dijamin selama fase pelaksanaan. Analisis terperinci harus dilakukan secara teratur. Pada tingkat terperinci harus dilakukan secara teratur pada tingkat program kerja organisasi dan dalam konteks lingkungan langsung dari program organisasi. Selanjutnya, penilaian dampak risiko dalam analisis dan monitoring manajemen risiko. Penilaian dampak risiko adalah salah satu komponen kunci dalam analisis dan monitoring manajemen risiko. Hal ini melibatkan penilaian terhadap potensi dampak yang mungkin timbul jika suatu risiko terjadi. Ada beberapa langkah-langkah umum dalam penilaian dampak sebuah risiko. Yang pertama, identifikasi dampak. Langkah pertama adalah mengidentifikasi berdasarkan jenis yang mungkin terjadi jika suatu risiko materialisasi. Dampak tersebut dapat bersifat finansial, operasional, serta reputasi, hukum, ataupun lingkungan terhadap pada jenis risiko yang sedang dinilai. Yang kedua, penentuan skala dampak. Selanjutnya, tentunya skala ataupun tingkat dampak dari setiap jenis dampak yang diidentifikasi. Ini dapat dilakukan dengan mengkategorikan dampak sebagai dampak rendah, sedang, ataupun dampak tinggi, atau dengan menggunakan matriks kuantitatif jika memungkinkan. Yang ketiga, ada estimasi probabilitas. Evaluasi probabilitas atau kemungkinan terjadinya suatu risiko juga penting. Ini melibatkan penilaian seberapa sering ataupun seberapa mungkin risiko tersebut akan terjadi dalam waktu tertentu. Yang keempat, ada perhitungan sebuah risiko. Dengan menggabungkan informasi tentang dampak dan probabilitas, perhitungan risiko dapat dilakukan. Risiko seringkali diukur sebagai produk dari dampak yang probabilitas, yang dapat diekspresikan dalam bentuk nilai, numerik, ataupun kategori. Yang kelima, analisis kuantitatif dan kualitatif. Penilaian dampak risiko dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif, tergantung pada tingkat kompleksitas dan sumber daya yang tersedia. Analisis kuantitatif mungkin melibatkan sebuah diskusi ataupun pemetaan risiko dengan menggunakan skala dan matriks risiko. Sementara analisis kuantitatif memanfaatkan data dan numerik untuk mengukur dampak dan probabilitas dengan lebih tepat. Yang keenam, ada pemantauan dan pembaharuan. Dampak risiko harus dipantau secara teratur, terutama karena kondisi dari konteks organisasi dapat berubah dari waktu ke waktu. Selain itu, perlu untuk memperbaharui penilaian dampak risiko sesuai dengan informasi baru ataupun perubahan dalam lingkungan operasional.
Selanjutnya, pembelajaran dan peningkatan. Evaluasi dampak resiko juga dapat digunakan sebagai peluang untuk pembelajaran dan peningkatan. Organisasi dapat memanfaatkan informasi tentang dampak resiko untuk mengidentifikasi area yang rentan dan mengembangkan strategis pengelolaan resiko yang lebih efektif di masa yang akan datang. Dengan melakukan penilaian dampak resiko secara komprehensif dan terstruktur, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola dan mengurangi dampak negatif. Selanjutnya, pada pertemuan rutin atau analisis informasi dalam analisis dan monitoring sebuah manajemen risiko. Dalam pertemuan rutin terkait dengan analisis dan monitoring manajemen risiko, aliran informasi yang baik yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terinformasi tentang kondisi risiko aktual dan langkah-langkah yang diambil untuk mengelolanya. Ada beberapa contoh aliran informasi yang dapat terjadi dalam suatu pertemuan rutin terkait sebuah manajemen risiko. Yang pertama itu ada laporan risiko. Sebelum pertemuan, tim manajemen risiko dapat menyusun laporan yang memuat gambaran umum tentang status risiko saat ini. Laporan ini harus mencakup identifikasi risiko baru, perubahan dalam tingkat risiko yang ada, dan tingkat yang telah diambil untuk mengelola risiko tersebut. Yang kedua, ada analisis risiko. Selama pertemuan, tim manajemen risiko dapat memberikan analisis mendalam tentang risiko-risiko tertentu yang signifikan, dan ini mencakup estimasi probabilitas dan dampak perubahan tren risiko, dan pembaharuan tentang upaya pengelolaan risiko yang sedang dilakukan. Yang ketiga, ada pengembangan tindakan pengelolaan risiko. Tim dapat memberikan pembaharuan tentang tindakan yang telah diambil untuk mengurangi ataupun mengalihkan risiko, serta kemampuan dalam mengimplementasikan strategi pengelolaan risiko yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, hal ini termasuk pada pembahasan tentang aktivitas tindakan yang diambil dan apakah ada penyesuaian yang diperlukan. Yang keempat, identifikasi risiko baru. Pada setiap pertemuan, pemangku kepentingan dapat diundang untuk mengidentifikasi risiko baru yang muncul dalam lingkungan operasional ataupun industri. Hal ini memungkinkan bahwa suatu organisasi untuk tetap proaktif dalam mengidentifikasi dan menanggapi risiko baru yang muncul. Yang kelima, tinjauan kinerja risiko. Pada pertemuan rutin juga merupakan waktu yang baik untuk meninjau kinerja risiko secara keseluruhan dan dapat mencakup evaluasi terhadap kinerja risiko dalam mencapai tujuan suatu organisasi, perbandingan dengan target yang ditetapkan, dan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja risiko. Konsultasi dan risiko. Pertemuan rutin juga memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan memberikan pemasukan terhadap manajemen risiko. Ini termasuk memberikan saran tentang strategi pengelolaan risiko, memperjelaskan informasi yang diberikan, dan mempertanyakan asumsi atau keputusan yang telah diambil. Yang ketujuh, pembuatan keputusan. Pada akhir pertemuan, keputusan dapat dibuat tentang langkah-langkah lanjutan yang diperlukan untuk mengelola risiko, termasuk mengalokasikan sumber daya tambahan perubahan dalam strategi pengelolaan risiko.
atau pelaksanaan tindakan yang telah disepakatin. Dengan aliran informasi yang teratur dan terstruktur dalam pertemuan rutin, organisasi dapat memastikan bahwa manajemen resiko diintegritaskan ke dalam proses pengambilan keputusan dan bahwa respon terhadap resiko dapat dilakukan secara cepat dan secara efektif. Ada kerangka analisis keamanan resiko, yaitu ada ancaman, kapasitas, serta kerentanan. Nah, untuk penjelasannya yaitu resiko didefinisikan sebagai kombinasi ancaman, kerentanan, dan kapasitas, di mana ancaman apakah terdapat potensi terjadinya bahaya dan cedera bagi staf, mitra, penerimaan manfaat, dan aset suatu organisasi. Organisasi selain menghadapi suatu ancaman dari eksternal juga menghadapi ancaman dari internal organisasi, seperti perilaku staf yang tidak peka yang dihukum oleh para pihak yang bertentangan. Yang kedua, kerentanan. Jika staf, penerimaan manfaat, mitra, dan aset terpapar ancaman karena mereka berada di area konflik, mereka menjadi rentan. Kerentanan bervariasi menurut organisasi, image organisasi, strategi, dan aktivitas tersebut, dan faktor individu, seks, usia, tingkat pelatihan jabatan, dan sebagainya. Pada kapasitas adalah sumber daya dan potensi yang dimiliki suatu organisasi atau individu untuk meminimalkan dan mengelola kerentanan dan paparan ancaman melalui strategi penerimaan, perlindungan, dan pencegahan. Nah, dapat disimpulkan bahwa suatu diklasifikasikan sebagai resiko jika terkena ataupun rentan terhadap ancaman. Dengan demikian, staf ataupun pegawai mitra penerimaan manfaat diklasifikasikan sebagai aset resiko. Jika salah satu tidak terkena ancaman, maka faktor resiko relatif lebih rendah. Dalam hal kapasitas organisasi, pengembangan kapasitas perlu dilakukan. Nah, misalnya yang pertama, pelatihan staf tentang manajemen resiko, komunikasi, transformasi, konflik, dan keselamatan pribadi. Yang kedua, asesmen secara teratur dan mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang situasi dan politik, ekonomi, dan konteks sosial dari suatu organisasi. Yang ketiga, akses ke fasilitasan dan informasi saluran komunikasi. Dan yang keempat, ada berbagi informasi dengan pemangku kepentingan nasional dan internasional. Strategi manajemen risiko bertujuan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan organisasi serta stafnya, dan secara aktif meningkatkan kapasitas suatu organisasi untuk mengelola risiko secara tepat, yang dapat berkontribusi untuk mengurangi paparan terhadap ancaman dan menurunkan tingkat risiko pada tingkat yang dapat diterima. Yang kedua, ada penilaian dampak risiko. Kemungkinan bahaya dan dampak yang mungkin sangat penting untuk penilaian situasi juga dapat mempengaruhi keputusan tentang risiko yang dapat diterima oleh organisasi dan staf. Oleh karena itu, penilaian dampak risiko dapat membantu suatu organisasi dan staf untuk memperjelas masalah ini dengan mengajukan suatu pertanyaan. Seberapa besar kemungkinan risiko tertentu akan berdampak pada seseorang ataupun sesuatu? Yang kedua, jika kemungkinan tinggi, seberapa serius dampaknya? Penting untuk dicatat bahwa
untuk resiko yang sama pada staf dan kegiatan organisasi yang berbeda, cenderung memiliki tingkat resiko yang dapat diterima dan dampak yang berbeda. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti gender, etnis, usia, dan lokasi organisasi masing-masing. Dan pada faktor internal misalnya pengalaman psikologis dan mode pengiriman masing-masing. Oleh karena itu, manajemen dan staf perlu mengetahui tingkat penerimaan dan dampak untuk setiap resiko secara pribadi serta seluruh organisasi. Kondisi ini juga perlu dipantau untuk memberikan peringatan kepada manajemen ketika resiko bergeser dari yang dapat diterima ke kondisi yang tidak dapat diterima. Secara umum, resiko dapat dianggap dapat diterima ketika hanya sedikit bukti dan tidak terlalu jelas bahwa suatu kegiatan organisasi, staf, penerimaan manfaat, ataupun mitra telah menjadi suatu sasaran kekerasan atau intimidasi yang serius. Yang kedua, staf dapat terus bekerja tanpa secara fisik dan psikologis dirugikan dan aset organisasi tidak dirugikan. Secara umum, resiko dapat dianggap tidak dapat diterima ketika staf, penerimaan manfaat, mitra, dan aset dirugikan dan menjadi target ancaman intimidasi ataupun kekerasan tertentu. Pada penilaian situasi mengungkapkan bahwa orang dan aset mungkin akan dirugikan jika pekerjaan berlanjut tanpa tindakan proaktif yang sesuai. Pada konteks monitoring, ancaman yang diantisipasi, kerentanan dan resiko yang diidentifikasi dan dinilai oleh konflik dan analisis keamanan harus secara teratur dipantau dan dievaluasi dalam rangka untuk mengembangkan kesadaran akan resiko dan respon manajemen yang sistematis terhadap resiko. Langkah monitoring harus terdiri dari pencegahan resiko dan manajemen strategis, kebijakan, dan prosedur. Pemantauan konteks resiko secara teratur sangat penting untuk mempersiapkan dasar informasi. Ada beberapa prinsip dasar dalam pemantauan konteks. Yang pertama, pemantauan konteks yang menyediakan informasi yang bisa ditranslasi mengenai perubahan tingkat keamanan yang relevan, tren, dan antisipasi resiko secara umum dan dalam kaitannya dengan organisasi pada tingkat yang berbeda, seperti informasi mengenai politik, ekonomi, dan sosial. Cakupan pemantauan didefinisikan berdasarkan hasil analisis konflik dan keamanan. Yang kedua, pemantauan konteks harus dilakukan pada tingkat organisasi atau program. Koordinasi dalam kerjasama antara stakeholder yang berbeda-beda, analisis dilakukan bersama dan mendiskusikan tentang persepsi kegiatan dapat berkontribusi untuk memastikan efisiensi biasa dan meningkatkan kualitas pemantauan serta keseluruhan. Yang ketiga, monitoring harus dilakukan selama tahap perencanaan dalam melaksanakan organisasi ataupun suatu program. Yang keempat, pemantauan konteks pada tingkat organisasi atau program dapat dilakukan baik secara terpisah ataupun sebagai bagian integral dari pemantauan dampak organisasi ataupun program. Misalnya dengan menggunakan checklist. Pastikan bahwa konteks monitoring menjadi suatu yang rutinitas dalam organisasi. Selanjutnya adanya tanggung jawab yang jelas untuk pemantauan konteks dan evaluasinya harus diidentifikasi. Selanjutnya ada monitoring konteks dapat dilakukan pada berbagai tingkat sistem.
pada pertemuan rutin dan aliran informasi dalam rangka mengevaluasi dan mengembangkan skenario dan tindakan serta penyesuaian yang sesuai dengan kegiatan organisasi dan kegiatannya harus dilakukan dengan review secara rutin. Kegiatan ini sebaiknya diintegritaskan ke dalam suatu proses manajemen yang sudah ada. Pelaporan rutin, dokumentasi, dan analisis situasi keamanan juga harus menjadi bagian dari proses tersebut. Selain itu juga harus dipastikan ketepatan waktu penyampaian informasi kepada manajemen dan staf yang melaksanakan kegiatan di lapangan, serta stakeholder. Oleh karena itu, personil manajemen yang bertanggung jawab harus dapat dengan mudah diakses dan mendapatkan informasi yang cukup sepanjang waktu. Ada pencegahan dan manajemen. Secara umum ada 3 strategi untuk mengurangi resiko. Yang pertama penerimaan, yang kedua perlindungan, dan yang ketiga pencegahan. Kombinasi strategi penerimaan dan perlindungan adalah strategi yang paling umum diterapkan. Dalam merumuskan strategi ataupun upaya pencegahan mitigasi resiko mengacu pada langkah-langkah sebagai yang dapat diuraikan pada materi kita yang kelima, yaitu mengenai proses manajemen resiko. Mungkin itu dia pemaparan materi saya di video kali ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton video ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.